Suasana di sekitar ikon kota Bandung, Gedung Sate, mendadak riuh dan penuh sesak pada Minggu 7 Juni 2026 pagi. Bukan karena aksi unjuk rasa atau festival kuliner, melainkan karena kehadiran sosok yang tak biasa. Seekor sapi bernama Matilda berjalan anggun, menarik gerobak kayunya di tengah jalanan Kota Kembang. Masuk. Masuk, Mas. Yuk, yuk. Up. Masuk, masuk. Yuk. Matilda bukan sapi biasa. Ia adalah sapi yang beberapa waktu terakhir mencuri perhatian publik karena kisah hidupnya yang unik dan menyentuh. Hari itu menjadi momen emosional karena sekaligus menjadi parade perpisahan terakhir Matilda di kota Bandung. Bagi banyak orang, Matilda mungkin hanya seekor sapi penarik gerobak. Namun bagi Hartono Sukwanto, atau yang lebih dikenal sebagai Bos Koi, Matilda memiliki arti yang jauh lebih dalam. Ia bukan sekadar hewan ternak. Matilda adalah sosok yang menghadirkan ikatan emosional yang sulit dijelaskan dengan logika. Kehadirannya membuat Bos Koi memandang kehidupan dari sudut yang berbeda. Karena itulah, Matilda mendapatkan perlakuan yang sangat istimewa. Bos Koi bahkan menyiapkan tempat tinggal baru yang sangat luas untuk Matilda. Sebuah lahan seluas 7 hektar dipersiapkan agar sapi tersebut dapat hidup dengan nyaman, bebas berjalan, dan menikmati hamparan rumput hijau yang luas. Perhatian itu juga terlihat pada hari perpisahan Matilda. Sebelum mengikuti parade terakhirnya di Bandung, Matilda terlebih dahulu dimandikan dan dirawat secara khusus. Tubuhnya dibersihkan menggunakan sampo khusus yang didatangkan dari Jepang. Semua dilakukan agar Matilda tampil prima pada perjalanan terakhirnya di kota yang telah menjadi bagian penting dalam kisah hidupnya. Di balik perhatian luar biasa itu, Bos Koi juga memiliki keyakinan yang sangat pribadi. Ia meyakini bahwa Matilda bukan sekadar hewan peliharaan, melainkan sosok yang memiliki keterkaitan batin dengan mendiang anaknya. Siapanya saya? Cari jawaban. Teori reinkarnasi. Anak CEO menyamar berusukan di sebuah kampung di Lampung. Ya, ini anak CEO kemudian ditemukan oleh ayahandanya dan menemukan Ketemunya di Setia Farm Jawa Barat. Ya, kan? Ya, kan? Ini akhirnya ya udah. Langsung di sini ya, di istananya. Yes. Gitu. Ini kayak Dracin gitu. Benar. Like and subscribe. Nah, jangan lupa like and subscribe sekarang. Keyakinan itulah yang membuat hubungan Bos Koi dan Matilda terasa begitu dalam. Setiap langkah Matilda seolah menjadi pengingat tentang kasih sayang, kehilangan, dan kerinduan yang masih tersimpan di dalam hati seorang ayah. Parade terakhir Matilda berlangsung meriah. Bos Koi mengajak Matilda berkeliling kota Bandung, ditemani oleh Irfan Hakim, Audrey King of the Jungle, dan kreator konten Ogel Zulfianto. Perjalanan dimulai dari Jalan Diponegoro, kemudian melintasi Jalan Sentot Alibasya, Jalan Surapati, Jalan Arya Jipang, dan kembali lagi ke Jalan Diponegoro. Sepanjang perjalanan, perhatian warga langsung tertuju pada Matilda. Banyak orang menghentikan aktivitasnya hanya untuk melihat lebih dekat sapi yang tengah viral tersebut. Warga yang sedang berolahraga pagi, wisatawan yang melintas, hingga pengendara kendaraan bermotor tampak mengabadikan momen itu menggunakan telepon genggam mereka. Suasana menjadi semakin meriah ketika terdengar berbagai teriakan yang memanggil nama Matilda. Tidak sedikit warga yang tersenyum, tertawa,
bahkan terlihat terharu saat melihat langsung sosok sapi yang selama ini hanya mereka saksikan melalui media sosial. Di tengah perjalanan terjadi momen unik yang membuat banyak orang tertawa. Saat rombongan melintas di depan gedung DPRD Jawa Barat, Matilda tiba-tiba berhenti ketika lampu lalu lintas berubah menjadi merah. Layaknya pengguna jalan yang taat aturan, Matilda tidak melanjutkan langkahnya sampai lampu kembali berubah menjadi hijau. Kejadian itu langsung mengundang gelak tawa dari warga sekitar maupun Irfan Hakim yang menyaksikannya. Banyak orang menganggap momen tersebut sebagai salah satu kejadian paling lucu selama parade berlangsung. Setelah lampu hijau menyala, perjalanan kembali dilanjutkan menuju kawasan Jalan Cilayama dan Jalan Cimandiri. Di kawasan tersebut, rombongan memutuskan untuk beristirahat sejenak. Mereka menikmati salah satu kuliner legendaris Bandung, yaitu sate jando, sambil menikmati makanan dan bercengkrama. Suasana terasa hangat dan penuh kebersamaan. Antri mana ini teh antriannya? Ayam, sapi, sarang jando. Dan boleh nggak sama gerobak-gerobaknya? Nah, ini pas Namun, di balik tawa dan kebahagiaan yang terlihat, semua orang menyadari bahwa perjalanan itu perlahan mendekati akhir. Setelah menyelesaikan rute parade dan kembali ke Jalan Diponegoro, suasana yang sebelumnya penuh canda perlahan berubah menjadi haru. Di hadapan semua yang hadir, Bos Koi akhirnya menyampaikan alasan utama di balik perjalanan tersebut. Hari itu bukan hanya sekadar acara jalan-jalan. Hari itu adalah momen penyerahan Matilda kepada Irfan Hakim. Ini ada di Bandung. Saya serahkan Matilda untuk dipelihara di aviarinya Pak Irfan Hakim. Ya, harga yang terakhir dia ada di Bandung. perpisahan sama kota Bandung. Ya, jadi akan mengikuti kodratnya menjadi sapi menarik gerobak, tapi untuk menyenangkan anak-anak yang ada di aviari. Amin. Dia dong nih yang makasih kepercayaannya Pak ya. Ya kepercayaan berat karena ini kan sapinya maksudnya dari batu celat sama Bapak. Ya. Jadi sapi yang sehat dan bisa mengemban amanahnya sebagai gerobak dengan bahagia dan membanggakan. Jadi sapi ini tidak saya titipkan, tapi saya berikan untuk Pak Irfan Hakim. Bapak, Pak, seminggu aja Pak ya. Pak, jangan Pak. Bos Koi menjelaskan bahwa Matilda akan menjalani kehidupan baru di aviary milik Irfan Hakim. Menurutnya, Matilda akan tetap menjalani kodratnya sebagai sapi penarik gerobak, tetapi dengan tujuan yang berbeda. Bukan lagi untuk bekerja keras seperti sebelumnya, melainkan untuk menghadirkan kebahagiaan bagi anak-anak yang datang berkunjung. Mendengar pernyataan tersebut, Irfan Hakim terlihat terkejut sekaligus terharu. Ia menyadari bahwa kepercayaan yang diberikan kepadanya bukanlah hal yang ringan. Bagaimanapun, Matilda memiliki nilai emosional yang sangat besar bagi Bos Koi. Dengan nada penuh rasa hormat, Irfan mengucapkan terima kasih atas kepercayaan tersebut dan berjanji akan menjaga Matilda dengan sebaik mungkin. Makasih kepercayaannya Pak ya. Ya kepercayaan berat karena ini kan sapinya maksudnya dari batu celat sama Bapak. Ya. Jadi sapi yang sehat dan bisa mengemban amanahnya sebagai gerobak dengan bahagia dan membanggakan. Namun suasana semakin emosional ketika Bos Koi menegaskan bahwa Matilda bukan dititipkan, melainkan benar-benar diberikan kepada Irfan Hakim. Jadi sapi ini tidak saya titipkan, tapi saya berikan untuk Pak Irfan Hakim. Pak, seminggu aja Pak ya. Pak, jangan Pak. Mendengar hal itu, Irfan sempat mencoba menolak secara halus dan meminta agar Matilda hanya dititipkan sementara. Tetapi keputusan Bos Koi sudah bulat. Baginya, ini adalah bentuk keikhlasan yang harus dijalani. Ia memilih untuk merelakan Matilda memulai perjalanan hidup yang baru. Dengan penuh ketenangan, Bos Koi menyampaikan bahwa dirinya ikhlas menerima apapun yang menjadi jalan hidup Matilda bagi dirinya. Setiap makhluk memiliki kodrat dan perjalanan masing-masing yang harus dijalani. Kalaupun
Matilda ini mengikuti teladan Nabi Ibrahim, saya ikhlas. Hari itu, Bandung melepas Matilda dengan penuh cinta dan keharuan. Sapi yang selama ini menjadi simbol ketulusan, kerja keras, dan kisah emosional yang menyentuh hati banyak orang kini memulai babak baru kehidupannya. Matilda memang meninggalkan Bandung, namun kisahnya akan tetap hidup dalam ingatan banyak orang. Dan bagi Bos Koi, Matilda akan selalu menjadi bagian penting dari perjalanan hidup yang tidak akan pernah terlupakan.